Ibu PJ Wali Kota Jambi, Ibu Nini Purwaningsi SMAP, yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Bapak Putut Riyatno MKes, yang saya hormati narasumber Bapeda Provinsi Jambi, Bapak Ade Irawansyah, yang saya hormati Kepala DP3AP Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DP3AP 2 Provinsi Jambi, Ibu Nurbaiti SOS MSI, beserta Ibu Kabid Dalduk Ibu Zahrida. Yang kami hormati Ketua Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi, Bapak Oki MKes, dan seluruh hadirin TPS Kota Jambi. Dia dua macam, keduanya Kami melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan wajib di awal tahun yang harus dilaksanakan oleh DPP Kota Jambi, di mana anggaran bersumber dari dana DAK BOKB tahun anggaran 2024. Dihadiri oleh 75 peserta, Kamenak, Universitas Jambi, Bayangkara, Kejaksaan Negeri Jambi, RSUD Abdul Manaf, RSUD Abdul Rahman Sayuti, OPD terkait, camat yang mewakili, lurah pada lokus percepatan penurunan stunting, koordinator lapangan keluarga berencana kecamatan Kota Jambi. Progres program Bapak Asuh dan Bunda Asuh anak stunting kita mendapatkan jika dinilai dengan uang 192.145.400 rupiah, di mana penerima manfaat itu sebanyak BPS-nya 660 dan keluarga berisiko stuntingnya 955, di mana PMT yang diberikan itu 1012 PMT, ada peralatan antropometri sebanyak 3 buah, dan KIE sudah dilaksanakan sebanyak 600. Alhamdulillah kita melaksanakan pemberian PMT dari CSR yang langsung diberikan oleh Ibu PJ Wali Kota Jambi untuk dari TGI Transportasi Gas Indonesia di Olak Kemang dan di Jambi Timur, tetapi pemberian paketnya sebanyak 180 PMT tersebar di semua kecamatan. Untuk progres audit kasus stunting, alhamdulillah sesuai dengan buku pedoman audit kasus stunting telah kita laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sampai dengan terakhir pada 18 Oktober 2023, di mana kasus yang dinaikkan itu 8 kasus ibu hamil dan 3 kasus yang menjadi evaluasi RPL untuk penyusunan laporan siklus 2, dan balita 7 yang menjadi tindak lanjut. Kegiatan TPPS Kota Jambi pada dasarnya Kota Jambi pada penajaman kasus AKS ini terpilih salah satu kabupaten kota yang menyampaikan penajaman AKS sebagai praktek baik tingkat nasional. Alhamdulillah, memang kita terpilih satu-satunya dari Sumatera. Lanjut. Kemudian untuk progres kegiatan rapat koordinasi ini kita telah laksanakan dari tanggal 11 April 2023, kemudian rembuk stunting 30 Mei 2023, rapat koordinasi TPPS Kota Jambi 18 September 2023, dan rapat koordinasi TPPS terakhir di bulan November, dan alhamdulillah semuanya terlaksana 100%. Progres mini lokakarya yang dilaksanakan di kecamatan yang dipimpin oleh Ketua TPPS Kecamatan, yaitu Bapak Camat se-Kota Jambi, alhamdulillah sesuai dengan target 100% kita laksanakan 10 kali. Untuk monitoring aksi stunting di web aksi
Sibangda Kemendagri, Kota Jambi sampai dengan kemarin itu sudah mencapai 100% ibu. Selanjutnya beberapa dokumen bagaimana Bapak Kapolda juga memberikan PNT kemarin ya Ibu dari Bayangkara di Polresta ya, dari Polresta, kemudian beberapa yang peduli dari PLN dan lain-lain, kemudian Bapak Oki juga dengan Pak Kepala Perwakilan BKKBN juga memberikan bantuan PMT untuk anak stunting. Isi piringku kini kaya protein hewani cegah stunting. Pemuda gagah berambut keriting, pergi ke pasar membeli jaket dan tas. Ayo cegah stunting, itu penting agar balita kita sehat dan cerdas. Kami sangat berterima kasih kepada Kepala Pemda Kota Jambi yang sudah melaksanakan kegiatan ini di awal tahun, terutama kepada Dinas PP dan KB Kota Jambi, karena kegiatan ini memang seperti dilaporkan oleh Ibu Kepala tadi, ini merupakan mekanisme yang sudah baku yang harus dilaksanakan oleh setiap TPPS di lingkup pemerintah kota dan kabupaten. Kami mengapresiasi bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan di awal tahun ini, sehingga nanti akan bisa terlihat evaluasi di tahun yang lalu dan juga rencana apa yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Kami juga sangat mengapresiasi bahwa tahun 2023 Kota Jambi sudah menunjukkan nilai indikator yang cukup baik, terutama dalam hal pelaksanaan dana alokasi khusus bidang keluarga bencana ya, yang dimana sampai dengan kemarin tanggal 22 Januari itu Kota Jambi sudah 97,1%. Dan salah satu juga ini mendapatkan untuk pelaksanaan tentang percepatan stunting. Dan alhamdulillah juga Jambi angkanya tahun 2022 sudah 14,6% ya. Padahal nasional targetnya 14% nanti di akhir tahun 2024. Kita berharap bahwa angka SKI tahun 2023 dan lalu mudah-mudahan kita akan turun lagi dari 14% bisa 12% mudah-mudahan ya. Karena target provinsi juga akhir tahun 2024 itu juga 14%. Sekarang provinsi kondisinya adalah 80%. Tahun 2022 dan kita berharap bahwa tahun 2023 yang sudah dilaksanakan kemarin itu bisa turun lagi 16 atau bahkan 15%. Kita doakan semuanya. Prinsipnya bahwa di provinsi adalah mendorong bagaimana teman-teman di kabupaten dan kota bisa melaksanakan kegiatan TPPS ini sesuai arahan dari Perpres 72 tahun 2021 bahwa secara kelembagaan TPPS di kabupaten dan kota itu diketuai oleh wakil kepala daerah. Namun karena pejabat kepala daerah banyak yang sudah habis masa jabatannya, maka turun kepada Bapak Sekda. Ini harapan kami juga seperti di Kota Jambi, meskipun ketua TPPS ada Pak Sekda, kami sangat bermohon dan mengharapkan kiranya Ibu PJ Wali Kota bisa turut bagaimana kita mendorong agar stunting di Kota Jambi bisa lebih lagi. Ya, hasil capaian aksi ke-8 tadi dilaporkan oleh Bapak Dinas bahwa Kota Jambi memang sudah 100%. Secara provinsi kita baru 97%. Dan untuk wilayah Sumatera kita sebenarnya sudah cukup baik. Cuma kemarin saya lihat di Lampung itu sudah 100%. Jambi baru 97%, dan mudah-mudahan di awal Februari nanti kita sudah mencapai 100% karena memang aksi ke-8 itu dilaksanakan di Januari dan Februari. Dan alhamdulillah untuk kota sudah mendahului berarti Januari sudah selesai. Terima kasih Ibu Kepala Dinas ya di satu kegiatannya. Untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kita ini sebenarnya
kami dari BKKBN sifatnya adalah upaya pencegahan, karena yang terlibat di dalam pencegahan stunting dan penanganan stunting tidak hanya BKKBN, banyak sekali. Kalau di pusat ada 17 instansi ya. Di provinsi termasuk ada kesehatan, BPK, dinas sosial, PUPR, kemudian juga dari TNI Polri sebagai itu perlu mensukseskan terhadap pelaksanaan stunting ini. Satu hal lagi juga yang perlu kami sampaikan adalah bagaimana pemanfaatan dana CSR dan juga BAS, Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. Ini sangat penting bahwa di masing-masing kecamatan melalui teman-teman para koordinator BKB bagaimana bisa dikoordinir tentang BAS ini bisa nanti disampaikan. Mudah-mudahan 40% secara nasional bisa tercapai di akhir tahun 2020 ini. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat pertama akan kami tunjukkan kepada TPPS Kecamatan dalam percepatan penurunan stunting berdasarkan EPPGBM tahun 2023. Yang pertama adalah Kecamatan Jambi Selatan. Kami persilakan selanjutnya Kecamatan Kota Baru. Selanjutnya Kecamatan Telanai Purang. Kecamatan Jambi Selatan, Kota Baru dan Telanai Purang adalah TPPS Kecamatan dalam percepatan penurunan stunting berdasarkan EPPGBM tahun 2023. Dan selanjutnya kami persilakan untuk Koordinator KB Kecamatan dalam penurunan stunting melalui pendampingan tim pendamping keluarga berdasarkan capaian pendampingan DL Senior. Yang pertama, atas nama Nur Siti Purba SP, Koordinator KB Kecamatan Pasar Jambi, Mariana S. Iko, Koordinator KB Kecamatan Danau Teluk, Jasiarni SE, Koordinator KB Kecamatan Palmerah, Insinyur Titik Yuniati, Koordinator KB Kecamatan Danau City, Bapak Dr. Andas Lukman, Koordinator KB Kecamatan Jambi Timur, Dr. Anda Naupinga, Koordinator KB Kecamatan Pelayangan. Yang terhormat penjabat Wali Kota Jambi untuk dapat menyerahkan sertifikat didampingi oleh Ketua Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Kepala Bapeda Provinsi Jambi yang diwakili oleh Bapak Ade, dan Kepala DPPKB Kota Jambi. Kami persilakan. Boleh memberikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dalam percepatan penurunan stunting kan EPPGBM tahun 2023 dan Koordinator KB Kecamatan penurunan stunting melalui pendampingan tim pendamping keluarga berdasarkan capaian pendampingan DL Senior. Terima kasih udah memotivasi. Ada sini Pak 1 2 3. Pada sini Pak 1 2 3. Boleh kita berikan tepuk tangan kembali Bapak Ibu yang ingin melakukan pengambilan gambar, kami persilakan. Bapak Ibu dari sini 1 2 sekali lagi 1 2 sini 1 2 sekali lagi 1 2. Dilanjutkan dengan sambutan dan arahan penjabat Wali Kota Jambi kepada yang terhormat Ibu Sri Purwaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Riyadno MPres. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini, Pak Putut. Ini Bapak Ibu sekalian, sedikit cerita. Waktu saya menangani soal PPKB, ya PPKB itu dulu saya sebagai Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 4
beliau urusannya masalah manusia, barang, kantor. Beliau di biro umum. Nah, kemudian setelah beliau operasional, bagaimana memberikan program PPKP ini secara maksimal kepada pemerintah daerah, saya ganti yang ngurusi kantor karena saya juga sebagai sekretaris dirjen. Meskipun setelah dari SPD 4 saya masuk ke 2, saya masuk ke sekretaris. Jadi itulah dinamika kita di pemerintah pusat. Terima kasih Pak Tutut, kita tidak bersilaturahmi pada hari ini. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Jambi, hadir pada kesempatan kali ini Bapak Ade Irwansyah MSI, terima kasih Pak Ade. Dan Kepala DP3 AP2 Provinsi Jambi, hadir Ibu Dr. Andes Nur dari Esos. Terima kasih Bu. Ya. Kepala Satgas Stunting Provinsi Jambi, Bapak Oki Permana, terima kasih Bapak. Dan Bapak Ibu jajaran Forkopimda Kota Jambi. Tadi kami juga bersama-sama Forkopimda Kota Jambi di acara simulasi untuk pencoblosan sampai dengan penghitungan suaranya di lapangan KONI di Kota Jambi ini. Jadi terima kasih sudah hadir juga dari rombongan dari sana ke sini sama-sama saya gitu ya. Dari Polresta Jambi ini diwakili oleh Dr. Lita, terima kasih. Dari Kajari Jambi hadir Bapak Rizal Purwanto, terima kasih Bapak. Dan dari DPRD Kota Jambi tadi sudah hadir tapi karena ada Zoom meeting jadi beliau izin pamit untuk meninggalkan ruangan ini. Yang saya hormati ini Sohibul Baik kita hari ini. Ya, Kepala Dinas PPKP Kota Jambi, Ibu Wirawati, dan juga para kepala OPD. Ini hadir Kepala Dinas Kesehatan, ini meninggalkan kursinya ini. Oh, lagi dipanggil juga. Oke, dan kemudian Pak Kepala Dinas Perkin, terima kasih Pak, serta Ibu jajaran ini yang mungkin mewakili dari OPD terkait dengan penurunan stunting di Kota Jambi ini. Dan yang saya banggakan para camat sekota Jambi. Terima kasih, ini sudah 3 tadi yang hadir, yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada yang perempuan bukan camat pasti. Ya, mewakili ya dari 11 kecamatan di Kota Jambi, ini 8 ya, hadirnya langsung ya. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 8. Oke, dari Pak Camat saya memahami kesibukan rekan-rekan Pak Camat ini karena selain harus mengikuti berbagai kebijakan program pemerintah kota, tapi juga tidak boleh meninggalkan wilayahnya barang 1 jambun gitu ya, untuk terus memantau apa kondisi dan situasi yang ada di wilayah masing-masing. Dan juga para tim TPPS Kota Jambi, tolong angkat tangannya TPPS Kota Jambi. 1, 2, 3, 4. Oke, koordinator TPPS Kota Jambi, terima kasih atas kerja kerasnya dan kehadirannya pada kesempatan hari ini. Hadirin undangan yang mohon maaf kalau terlewatkan saya sapa. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang ini kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keringanan langkah sehingga bisa berkumpul di ruang rapat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan, aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Pada kesempatan pertama saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena sedianya acara ini dimulai pukul 8.30 kalau sebenarnya. Tapi karena saya mengikuti simulasi tapi di lapangan, ya, sehingga
kebetulan juga ada contoh warga yang akan melakukan pemungutan suara itu dari yang normal dan yang difabel. Nah, yang difabel itu kebetulan jaringnya kan, ini pertanyaan kita sama sebenarnya. Gimana kalau misalnya peserta itu difabel, nggak ada tangannya, nggak ada jaring-jaringnya gitu. Dan alhamdulillah tadi ada peserta dari masyarakatnya Pak Camat Jambi Selatan ini, ya, ada yang pas tangannya juga nggak lengkap, dan tadi bisa kita sama-sama saksikan bahwa proses bisa diikuti dengan baik, tidak mengganggu dan berjalan dengan lancar. Itulah penyiapan kita pemerintah Kota Jambi, meskipun bukan jadi penyelenggara pemilu, kan tugasnya KPU sebagai penyelenggara garda terdepannya dan diawasi oleh Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilunya. Tetapi pemerintah Kota Jambi beserta Forkopimda semuanya harus support, harus dukung apa yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran pelaksanaannya. Maka kami Forkopimda selalu turun tangan bersama-sama, ya. Mulai dari melihat gudang-gudangnya, melihat kesiapan logistiknya, dan hari ini memastikan proses pemungutan suaranya insya Allah bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita berkumpul dalam rangka review kinerja tahunan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kota Jambi. Ya, kata-kata review itu nanti sudah ditegaskan oleh Pak Kepala Perwakilan. Kalau dari daerah itu suka menyebutnya itu apa namanya, BKKBN provinsi gitu. Nah, kita lengkapi saja ya. Kalau memanggil Pak Putut itu adalah Kepala Perwakilan BKKBN di Provinsi Jambi, ya. Bersyukur kita alhamdulillah terkait dengan masalah stunting ini pada saat saya menjadi Direktur SPD 4, garda terdepannya ada di Menteri Kesehatan waktu itu. Nah, kemudian setelah adanya Perpres nomor 72 tahun 2021, ya, pas COVID datang, Bapak Presiden memerintahkan Pak Hasto untuk menjadi komandan koordinator terkait dengan penanganan stunting di Indonesia ini. Maka Pak Hasto kan nggak bisa kerja sendirian, ada timnya dari provinsi, kabupaten, kota, itu ada dinas PPKB-nya, ada BIRA, dan nanti di provinsi juga ada PPKB provinsinya. Dan yang luar biasa lagi, pemerintah pusat tidak hanya di Jakarta, tetapi juga diturunkan ke provinsi melalui kepala kantor perwakilannya. Dan kita didampingi oleh Bapak Putut ini yang akan melakukan pembinaan terkait dengan PPKB di Provinsi Jambi bersama-sama dengan pemerintah provinsi. PPKB provinsi akan melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dan kota, kabupaten dan kota di Provinsi Jambi ini. Jadi terima kasih atas binaan Pak Kepala Perwakilan. Tadi Kota Jambi sudah realisasinya 97,3 untuk DAP-nya. Ini membanggakan, saya sebagai PJ Wali Kotanya senang ini Bu Wira, karena di daerah lain selalu teriak, tolong dong Menteri Dalam Negeri dorong supaya realisasi DAP ini dipercepat gitu. Setelah saya ulik, ternyata permasalahannya ada kesulitan di beberapa daerah. Kalau di Kota Jambi ini jangkauannya dari kota, dari kantor wali kota ke masing-masing kecamatan itu relatif waktunya singkat dan tidak ada kendala aksesibilitas. Kalau terjadi di Indonesia Timur yang pulau-pulaunya terpisah-pisah, maka pembinaan dari pemerintah daerah, kabupaten, kota ke kecamatan, desa itu butuh effort yang berbeda dengan di Kota Jambi ini. Nah, pada saat DAP ini dimunculkan, digunakan untuk hal-hal yang tidak ditentukan arahannya, maka ternyata ada masalah. Jadi ada daerah yang kami susah karena untuk mengadministrasikan DAP tersebut harus dibayarkan melalui rekening, ya.
Ya, misalnya kita rembuk stunting, datanglah para rakyat yang masyarakat di wilayah kecamatan itu, dan kemudian harus menggunakan pembayaran pembayaran transportasinya itu harus dengan rekening. Percepatan penurunan stunting ini saya yakin kita semuanya sudah pasti ngerti lah gitu ya bagaimana cara mengapresiasikannya, mau mengimplementasikannya gitu ya. Kalau dari sisi definisi, percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa maupun kelurahan. Ya, kalau baca normatifnya kayaknya bingungin gitu ya, apa sih itu gitu. Tapi yang jelas tugas kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa tolong kita harus cermat benar, terutama TPPS ini ya, para camat, para TPPS di wilayah masing-masing cermati ada tidak warga kita, anak-anak kita yang mengalami stunting, ada masalah dengan kesehatannya, masalah dengan tinggi badannya, berat badannya. Nah, dengan cara-cara pendekatan yang sederhana itu saja, barangkali bisa kita bergerak cepat gitu untuk bagaimana menyikapi supaya kita turun bersama-sama, kita bantu bersama-sama, insya Allah masyarakat di wilayah kita semuanya sehat dan kota Jambi bisa juga menjadi kota yang bebas stunting pada saatnya nanti. Alhamdulillah ini di 2022 ya kita sudah sampai di angka 14% Bapak Ibu sekalian. Ini ya tahun 2018 lalu itu kota Jambi 26,2% ini penurunan stuntingnya, artinya masih di angka yang tinggi. Di 2019 dari 26 tadi turun menjadi 18,62%, dan di 2020 karena tidak ada survei maka tidak dapat angkanya. Baru di 2021 pas kita COVID tapi keluar angka kita, kota Jambi ini ada di angka 17,4%. Di 2022 kota Jambi alhamdulillah 14% ya, ini 2022. Sementara nasional 2024 itu baru mentargetkan 14%. Jadi kalau cerita tentang capaian target untuk kota Jambi ini sudah di 2022 ini sudah sejalan dengan capaian targetnya nasional. Tapi kita tidak boleh berbangga hati karena kita punya target-target yang harus 0% untuk kota Jambi ini. Maka di 2022 kita 14%, provinsinya Pak Ade ini masih 18%, Pak Kepala Perwakilan masih 18%, ini PR bersama untuk supaya secara nasional yang masih 21% ini bisa ngebut di 2024 ini menjadi 14%. Kita berharap di 2023 yang belum keluar angkanya, hari ini saya pikir review kita sudah dapat angkanya, gitu ya. Ternyata belum dapat angkanya, mudah-mudahan 2023 sudah di angka 12, 11 atau bahkan 10 gitu ya. Karena target kita di 2024 itu adalah 10% untuk penurunan stunting di kota Jambi. Ini Bapak Ibu, PR kita bersama. Sekali lagi mudah-mudahan hasil kerja semuanya mulai dari TPPS, para lurah, para camat dan seluruh tim ini kita kuatkan kolaborasi kita kuatkan konvergensi kita supaya stunting di kota Jambi benar-benar bisa turun sampai dengan serendah-rendahnya. Ya, kalau 2024 10%, ya harapannya 2022 14, 2023 12, 2024 10. Ya, kalau di 2023 nanti ternyata bisa lebih kecil dari 12, maka PR kita di 2024 harus turun dari 10. Ini mudah-mudahan jadi tugas kita bersama. Dan ini PR saya Pak Kaper
2024 ini mengawal penurunan stunting ini. Kalau tadi disampaikan bahwa nanti sampai dengan Oktober terpaksa saya rawat Pak Kapal karena sudah ada suratnya kemarin dari KPU bahwa tidak jadi kita maju pilkadanya. Jadi sesuai dengan jadwal tetap di November. November tetap pilkada kita lakukan sehingga prosesnya ya November Desember dan mudah-mudahan tidak ada permasalahan dalam pilkada karena kalau ada masalah gugat segala macam jadi akhirnya panjang lagi. Ini yang harus kita sama-sama sikapi bersama. Tapi sekali lagi karena saya ditugaskan Menteri Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan kepala daerah di Kota Jambi ini dan memastikan penurunan stunting di Kota Jambi ini bisa benar-benar signifikan dan kemudian menyiapkan kepala daerah yang baru. Dan setelah terpilih kepala daerah baru nanti duduk, saya izin pamit kepada PPS, dan kecamatan dan yang lainnya untuk kembali ke tugas saya di Jakarta. Ya, itulah PR kita adalah menyiapkan tahun 2024 ini bagaimana penurunan stunting di Kota Jambi ini benar-benar bisa 10% atau kalau bisa lebih turun lagi. Ada beberapa tugas yang saya yakin para koordinator PPS, para camat tahu bagaimana memulai gerakannya dalam konvergensi 8 aksi penurunan stunting ini. Tapi langkah yang harus menjadi pencermatan kita adalah adanya pengukuran balita, ya, pengukuran pada balita di bulan Agustus tahun 2023 ini. Bapak Ibu sekalian, mohon ya perhatiannya, jumlah balita Kota Jambi ini ada 28.084. Ini jumlah balita kita 28.084. Kalau tadi kita bicara DPD ya ada 4.000-an gitu, ternyata balita lebih banyak lagi 28.000. Nah kemudian jumlah balita yang ditimbang ini 22.027 anak. Nah ini masih ada barangkali 6.000-an yang belum ditimbang. Kenapa? Ini menjadi PR kita karena ini for review, tolong menjadi pencermatan dan perhatian kita semuanya karena EPPDBN ini menjadi basis juga untuk bagaimana menjadi alat kontrol terkait dengan hasil pengukuran balita. Dari bulan Agustus didapatkan data ada 78 balita kita yang sangat pendek, ya, 78 yang sangat pendek, 264 pendek. Jadi ada 342 dari ukuran tinggi badan tadi yang perlu kita cermati bersama. Mudah-mudahan bukan masuk ke dalam kategori stunting, tetapi manakala itu masuk ke dalam kategori stunting, itulah yang harus kita turunkan, harus kita tangani supaya tidak mengalami masalah di kemudian hari. Saya ingin membuka data untuk 11 kecamatan Kota Jambi ini. Ya. Kota Baru jumlah balita pendeknya 9 anak. Pak Camat, mana Pak Camat Kota Baru? Ya. Tugas Bapak ya, cek ada 9 balita pendek dan 5 balita sangat pendek. Ada 14 di Kecamatan Kota Baru. Nanti tolong benar-benar dicermati apa masalahnya. Apa memang kemudian semuanya beda-beda atau memang ada masalah dari kesehatannya. Alam Barajo 19 yang pendek, 5 sangat pendek. Jambi Selatan, ya, Jambi Selatan 13 balita pendek dan 6 yang sangat pendek. Pak Camat nanti dicek dan hari ini kita fokus pemilu. Nanti pulang juga harus mengingatkan kepada para lurah untuk cek itu 13 itu ada di mana, 5-6 yang sangat pendek itu ada di mana. Palmerah kalau Pak Camatnya berhalangan maka tadi
kasih sosnya ya, dikasih berhalangan ketua TPPS-nya ya Pak. Pameran itu jumlah balita yang pendek itu 30 anak dan yang sangat pendek itu 5, artinya 35. Tolong nanti digerakkan semua timnya ya, dipastikan bahwa ini posisi bulan Agustus. Apa yang sudah dilakukan sampai dengan bulan Januari ini untuk membantu anak-anak kita yang dalam posisi ukuran PPDB-nya angkanya seperti ini. Pak Camat gitu, ya. Sekretaris Camat. Oke, terima kasih Pak Sekcam. Ini perlu menjadi keseriusan untuk Jelutung ini karena di Kecamatan Jelutung itu 59 jumlah balita pendeknya dan yang sangat pendek 77. Benar-benar dikonsolidasikan. Konsolidasikan seluruh tim Pasar Jambi. Pak Camat. Oh, Pak Camat sakit. Sebagai sekretaris camat. Ya, Pak Sekretaris, ini di Pasar Jambi jumlah balita pendeknya 7 anak dan yang sangat pendek 1 anak. Ini mudah-mudahan bisa kita bantu dengan sungguh-sungguh ya. Ya, meskipun pendek mudah-mudahan sehat gitu. Ya, pastikan itu sehat dan pastikan turun tangan ini tantangannya nggak seperti Jelutung. Kalau Jelutung kan harus masuk ke 77 pintu. Kalau Bapak di Pasar Jambi hanya 8 ya. Tolong nanti dikonsolidasikan dan pastikan bisa segera ditangani. Telanai Pura. Ya. Terima kasih Pak Camat. Ini untuk balita pendeknya di Kecamatan Bapak ada 9 dan yang sangat pendek ada 5. Ada 14 balita yang perlu menjadi binaan kita. Tindakan nanti untuk masuk ke 14 itu ya. Apa-apa yang sudah dilakukan dan targetnya seperti apa yang harus clear. Terima kasih Pak Camat. Danau Sini. Ya. Sekcam. Ya. Pak Camat kemana? Ada acara penerimaan bantuan untuk korban banjir bukan? Di provinsi. Provinsi. Oke. Danau Sipin ada 20 balita yang pendek 16, yang sangat pendek 4. Ya, nanti tolong digerakkan semua tim untuk melakukan bimbingan, pendampingan untuk 20 anak-anak kita di wilayah Danau Sipin ini. Dan untuk terima kasih Pak Camat. Ya. Rasa-rasanya kok anu ya? Apa nggak sering ketemu kali ya Pak Camat? Sering-sering main ke wali kota supaya lebih intens kita berkomunikasi. Bapak lumayan, ini hanya 5 untuk balita yang balitanya pendek, yang sangat pendek 0. Ya. Tapi ini pelayanan, Camat pelayanan, tolong nanti 13 anak-anak itu didatangin, dilihat, dibina, dibimbing, ya, apa kebutuhannya supaya pemerintah daerah melalui camat, lurah dan juga koordinator TPPS ini hadir mewakili negara untuk menanggulangi atau menurunkan strategi pelayanan. Jambi Timur ada 88 yang balitanya pendek dan 25 yang sangat pendek. Kerja keras Pak Camat, ini Jambi Timur ini karena salah sampah banjir. Untuk posisi Desember hingga 86. Berapa? 86. Alhamdulillah 86. Ya, ini memang posisi per Agustus. Ya, saya harap untuk Kecamatan Danau Teluk pun yang hanya 5, posisi per Desember sudah turun jadi 4 atau 3, gitu ya. Jadi tolong 0 atau kayak 0. Ya. Kita mewakili negara ya di garda terdepan sana di paling bawah, pastikan warga kita tidak ada lagi yang diidentifikasi sebagai anak-anak stunting. Apa yang harus dilakukan? Cek kesehatannya. Maka tadi dinas kesehatan juga awal terus kalau perlu gizinya apa yang harus diberikan kepada anak-anak, tolong juga dijadikan prioritas untuk pemberian gizinya karena perintah presiden itu sangat tegas gitu ya. Jangan nanti duit besar
itu digunakan untuk rapat-rapat. Kita harus turun tangan langsung bagaimana memastikan stunting itu turun, memberikan gizi yang maksimal, memberikan jaminan kesehatan, kemudian layanan kesehatan yang optimal supaya anak-anak ini benar-benar hidup sehat dan lingkungannya, sanitasinya juga harus benar-benar dilihat. Ya, tolong juga kerja sama kita semuanya. Kalau ada warga-warga yang kira-kira tinggalnya di rumah yang mungkin perlu ada bantuan, Pak Kadis Perkim hadir di tengah-tengah kita, ya, untuk bagaimana menanggulangi stunting dengan menyiapkan rumah-rumahnya, tentu dengan ketentuan aturan yang ada di Dinas Perkim maupun Kementerian Perkim. Untuk semua kita, sama-sama kita cermati baik dari anak-anak yang tadi masuk ke dalam data EPPDBM, kemudian kita kawal juga remaja-remaja kita, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, supaya mereka semuanya kita pastikan sehat. Seperti Mas Kota Jambi tadi, supaya kita warga kita semuanya nanti sejahtera bahagia. Ini menjadi tujuan kita. Dan terima kasih Pak Kapol. Kalau tahun lalu kita diberikan dana alokasi khusus sebesar 1 M-an gitu ya, sekarang naik menjadi 3 M-an. Nah, ini artinya intensitas komunikasi koordinasi kita akan meningkat, ya, akan meningkat. Tetapi bukan dari frekuensi ketemunya, ya, bukan dari frekuensi ketemunya, tapi substansinya. Ketika kita ketemu, apa yang sudah dilakukan, apa yang terjadi perkembangannya, sudah sejauh mana pergerakan target kita, itu harus benar-benar dicapai. Jadi dengan besaran anggaran, mudah-mudahan membantu Kota Jambi ini menyelesaikan stuntingnya. Saya berharap ada benar-benar penurunan yang signifikan. Kita berharap anak-anak kita yang sekarang balita, maka di 2045 nanti siap menjadi generasi emas bangsa dan lahir pimpinan-pimpinan bangsa ini dari Kota Jambi yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyelenggarakan pertemuan dalam rangka review kinerja tahunan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Jambi tahun 2023. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa penurunan stunting ini menjadi prioritas nasional dan pemerintah menargetkan untuk tahun 2024 ini secara nasional angka stunting kita jadi 14%. Alhamdulillah untuk Kota Jambi di 2022 kita sudah mencapai 14% dan target di 2023 ini mudah-mudahan bisa 12% dan di 2024 nanti saya minta untuk maksimal 10%. Saya berharap lebih rendah dari 10% untuk tahun 2024. Dan hadir pada kesempatan kali ini Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, dari Bapeda Provinsi Jambi dan seluruh OPD yang berkaitan dengan penurunan stunting di Kota Jambi, ya, ini semuanya dalam rangka memberikan dukungan, memberikan support untuk supaya penurunan stunting di Kota Jambi ini benar-benar bisa terwujud sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Garda terdepan dalam penurunan stunting ini adalah para camat, lurah, dan juga TPPS kita yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Tadi dari data EPPDBM 11 kecamatan di Kota Jambi ini kondisi balita dari yang sangat pendek maupun yang pendek. Saya sudah elaborasi satu persatu. Saya minta semua camat untuk turun ke pintu-pintu rumah anak-anak lagi balita yang dalam EPPDBM itu masuk kategori pendek dan sangat pendek. Ada yang paling tinggi di Kecamatan Jambi Timur, maka perlu usaha yang lebih berat lagi untuk bagaimana tim ini benar-benar bisa mendampingi setiap warga masyarakat, khususnya anak-anak yang masuk ke dalam data EPPDBM tersebut. Sekali lagi, dari pertemuan ini mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti untuk kinerja di 2024 nanti lebih cepat, lebih signifikan lagi dalam menurunkan target yang sudah ditetapkan, dan harapannya generasi emas
2045 nanti berasal dari anak-anak kita dari Kota Jambi ini yang sudah dikawal dengan baik oleh semua tim yang mengawal menurunkan stunting dan bisa mewujudkan anak-anak Kota Jambi yang sehat, siap menjadi pemimpin bangsa dan menjadi generasi emas di 2045.